Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Raya Limau Kaum, baik dari kalangan bapak maupun kalangan ibu-ibu beserta jajarannya, para alim ulama, cerdik pandai, para buya-buya, para ustadz. Ambo terus terang agak menggeretik kok agak di mimbar kok. Mungkin dek sakralnya Mas Haji kok, mungkin dek banyak buya-buya dan menyuruhnya. Ambo cari banyak kok. Tapi ala kulihal, dakwah itu memang sudah prinsipnya harus disampaikan. Balighu anni walau ayah, kata Nabi. Fi ayyi adin mata wa anta mas'ulun an islamiha. Di bumi manapun kau berpijak, engkau berkewajiban menegakkan Islam di atasnya. Ada satu prinsip yang memang harus dipegang sebetulnya dan jadi konsekuensi logis bagi seorang dai, yaitu jangan sampai kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan. Itu dia. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, subbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini, pemimpin dia akan datang, insyaallah. Semua kita mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam yang mulia ini Allah masih beri kita kesempatan, umur panjang, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat Isya. InsyaAllah dilanjutkan dengan tarawih nanti. Banyak ya Pak di antara kita yang masih hidup di bulan yang sama, tapi tidak bertempat di sini. Artinya orang-orang yang Allah seru dan memenuhi panggilannya itulah orang-orang yang terpilih. InsyaAllah kita semua kelak akan berjumpa di surga semua dan berkumpul. Amin ya rabbal alamin. Baka Ustaz ceramah tagang bana bantu orang pun baik. Dan dibaca ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi Bapak Ibu, apapun bentuknya, mau khutbah, mau ceramah, mau tausiah, tujuannya semua mengajak ke takwa. Begitu. Jadi mengingatkan, semua kita mungkin sudah tahu, tapi diingatkan kembali. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini, wabil khusus yang berdiri di sini lebih mengingatkan dirinya untuk bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Salawat dan salam marilah kita mohonkan pada Allah, kiranya disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada para istri-istrinya, para sahabatnya, anak cucu beliau, dan semua kita hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, bahagia semua? Bahagia Bapak Ibu?
harus bahagia Bapak Ibu. Saya mau kasih kisah sedikit Bapak Ibu ya, mengawali tausiah ini. Dulu, kisah ini diambil dari hadis Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Dulu ada 2 orang datang ke Madinah. 2 orang ini menyatakan diri untuk memeluk Islam dan bersyahadat. Karena mereka datang dari luar Madinah, nggak ada tempat tinggal, maka ditampunglah oleh Thalhah bin Ubaidillah di rumahnya. Satu di antara 2 orang ini itu ahli ibadah, tekun betul dalam melaksanakan ibadah. Sedangkan yang satu lagi biasa-biasa saja. Tiba ada pengumuman untuk mengikuti perang. Sang ahli ibadah ikut perang. Yang sholat, yang ibadahnya biasa-biasa saja tidak ikut perang. Singkat cerita, yang ahli ibadah ini syahid dan gugur di medan perang. Setahun berikutnya, barulah yang ibadahnya biasa-biasa saja itu menyusul wafat. 2 orang ini di mata seorang Thalhah bin Ubaidillah sangat berkesan. Kenapa? Ya wajarlah, dari orang non-Islam gitu ya, kemudian masuk Islam, tinggal di rumahnya. Hingga suatu malam seorang Thalhah bin Ubaidillah bermimpi. Apa isi mimpinya? Mereka bertiga berada di depan pintu surga. Apa yang terjadi? Datang malaikat dari dalam surga memanggil orang yang ibadahnya biasa-biasa saja. Itu yang panggilan pertama. Barulah panggilan kedua, orang yang ibadahnya tekun, taat, ahli ibadah dan syahid di medan perang. Adapun panggilan ketiga, Thalhah mungkin saat itu masih hidup, kamu nanti belum giliranmu. Nah, keesokan harinya Thalhah bin Ubaidillah bercerita pada sahabat tentang mimpi tadi malam. Diceritakanlah ini begini. Tentu para sahabat bingung gitu ya. Kok bisa? Kan ibadahnya biasa-biasa saja. Kok bisa dipanggil lebih dulu? Ini sampai kepada Rasulullah berita ini. Dan dibenarkan mimpi ini. Karena memang Thalhah bin Ubaidillah adalah satu di antara 10 sahabat yang ditanggung masuk surga. Apa kata Rasulullah? Min ayyi dzalika ta'jabun, katanya. Apa yang kalian herankan dari hal itu? Bukankah orang yang biasa-biasa ibadahnya itu masih hidup setahun setelahnya? Betul, kata para sahabat. Bukankah selama 1 tahun itu dia sholat? Betul, kata sahabat. Bukankah dalam 1 tahun dia bertemu dengan Ramadan? Betul. Bukankah selama bulan Ramadan dia berpuasa? Betul. Apa kata Nabi? Perbedaan antara keduanya bainas sama'i wal ardh, antara langit dan bumi. Apa iktibar yang bisa kita ambil Bapak Ibu mengenai cerita ini? Bersyukur kita Bapak Ibu dijumpakan Allah di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan. Hal-hal kecil yang kita perbuat dampaknya besar, apapun itu. Baik, saya diminta berbicara tentang beberapa amalan di bulan Ramadan. Kalau bicara rutinitas Bapak Ibu, dari dulu-dulu namanya Ramadan diisi dengan tarawih gitu kan, tadarus dan lain sebagainya. Cuma Rasulullah itu memiliki 3 kurikulum pokok yang dalam bulan Ramadan lebih daripada bulan sebelumnya. Nan pertama, solat ditingkatkan. Kok selama aku awak solatan wajib-wajib saja, selama Ramadan sadonan sunah-sunah keluaran. Duha, hajat, tahajud, tasbih dan lain sebagainya. Itu di bulan Ramadan hendaknya ditingkatkan. Karena semua amal ibadah Allah lipat gandakan pahalanya. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Meningkatkan solat. Meningkat berarti menambah dari seperti biasanya.
Singkat saja. Yang kedua, banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin selama kau setahun syukur tamu ke Al-Quran. Nah Ramadan kau kalau bisa tiap malam, bahkan tiap hari, bahkan tiap nginiknya, kalau bisa Al-Quran tu walaupun tak dipacik mushafnya, dilafazkan, diulang-ulang. Karena memang Ramadan itu syahrul Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Yang ketiga, banyak berinfak. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya hadis yang mengatakan orang yang memberikan makan orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Nah mungkin di masjid ini ada tradisi semacam itu. Menjelang buka puasa, babuko, ibu-ibu digilir per rumahkah, per apakah, per jorongkah untuk mengantarkan makanan untuk orang yang mau berbuka puasa. Itu tradisi yang bagus. Baik, di luar daripada itu saya ingin menyampaikan satu hal yang paling prinsip terhadap pelaksanaan bagaimana sih amal ibadah yang menjadi landasan dalam hidup seorang muslim itu. Ini sangat penting saya pikir. Ada 3 hal yang perlu kita jadikan renungan dalam melaksanakan ibadah. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Ini kan lazim kita dengarkan, ikhlas karena Allah. Perkara ikhlas ini erat kaitannya dengan niat. Dalam beberapa hadis bahkan diletakkan di awal babun niat itu dikatakan innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu hanya akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Jadi sesuai niatnya Bapak Ibu. Kalau karena Allah, insya Allah dapat karena Allah. Kalau karena dunia, dunia saja, akhirat tinggal. Nah, perlu kita pahami, apapun ibadahnya, terutama ibadah mahdhah itu ada 2 dimensi Bapak Ibu. Yang pertama dimensi ritual, yang kedua dimensi spiritual. Ini bahasanya agak keren ya, orang-orang kampus biasa dengar. Biar saya sederhanakan seperti ini. Ritual itu sesuatu yang nampak zahir. Saya spesifikkan dalam contoh satu ibadah sholat. Kita kembalikan pada definisi fikih yang mengatakan sholat itu as-sholatu hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Sholat itu adalah bacaan, gerakan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu sholat secara definisi fikih. Berarti hanya ada 2 rukun di sana. Rukun qauli, bacaannya benar. Rukun fi'li, gerakannya benar. Kapan sholat itu dinyatakan benar dalam perspektif fikih? Ketika rukun itu apa Bapak Ibu? Rukun itu sesuatu yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan sholat. Masuk waktu, berwudu, menghadap kiblat. Syarat. Syarat itu sesuatu yang dilakukan di luar sholat, sebelum sholat. Ya, masuk waktu, kemudian menghadap kiblat, pakaian bersih. Adapun rukun pelaksanaannya dari mulai niat, berdiri tegap sampai akhir, itu rukun. Jadi beda antara syarat dan rukun. Kalau rukun dan syaratnya terpenuhi dalam perspektif fikih, itu sah salat seorang itu. Tapi ingat, Allah ingatkan kita dalam satu ayat, fawailun lil musallin. Kita kan agak aneh mendengar jadinya. Celakalah, bahkan nerakawilah tempatnya orang-orang yang sholat. Ini perlu dipahami. Tadi dikatakan sah sholat dengan melaksanakan rukun dan syarat. Tapi ada 2 rukun saja, yaitu qauli dan fi'li, bacaan dan gerakan. Dalam ilmu tasawuf ada 1 rukun yang harus kita pegang dalam sholat, yaitu rukun qalbi namanya. Di mana selama sholat itu berlangsung, seseorang ingat pada Allah, berkekalan hati yang mengingat Allah. Karena cawak caliak kan, orang sholat Allahu Akbar suara yang merdu, gerakan batua, pangana kama-kama tu. Takana di jam tangan tinggal di sumur, takana jemuran nun yang ke macam-macam lah. Jadi sholat yang benar itu adalah perpaduan ritual dengan spiritual, bacaan benar, gerakan benar, dan hati mengingat Allah. Jadi terpenuhi 3 rukun inilah kesempurnaan sholat. Bacaan benar, gerakan benar, hati mengingat
Allah. Rukun qalbi, rukun fi'li, dan rukun qauli. Rukun qalbi. Enggak cuma rukun qalbi dan fi'li saja, rukun qalbi yang terpenting. Nah, itu konteksnya Bapak Ibu. Kalau kita enggak ikhlas karena Allah, bisa jadi kita pergi karena enggak enak. Kecil tetangga, mangga di rumah saya. Badan sehat mudoleh. Enggak pernah baik ke Mas Haji. Gara-gara tetangganya ke Mas Haji. Itu enggak lillahi ta'ala Pak Ibu. Nah, jadi keterpanggilan hati itu, ketundukan seorang hamba pada Allah itu dibuktikan dengan apa? Amal ibadah yang memang niat ikhlas karena Allah. Itu prinsip pertama dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, waktu awak sengenek, harus ditopang dengan ilmu. Banyak apa Ibu ya, orang nan modal semangat saja, tidak tahu ibadah itu ada ilmunya, tata caranya. Dia saking semangatnya, sholat subuh 2 rakaat dibuatnya 8 rakaat, mengejar pahala aja yang banyak. Salah hironya. Jadi kata ulama, kalau orang beribadah tanpa ilmu, mafsadat yang ditimbulkannya lebih besar ketimbang manfaatnya. Nah, jadi kita iringi Bapak Ibu. Seperti tausiah seperti ini kan menambah ilmu tujuannya, untuk saling mengingatkan, untuk menggerakkan hati, untuk lebih banyak mentadaburi ilmu-ilmu agama dan Al-Quran dan hadis khususnya. Itu prinsip yang kedua ya. Saya ulangi lagi, yang pertama tadi ikhlas karena Allah, yang kedua ditopang dengan ilmu, nggak cukup dengan semangat saja. Ada yang terpenting lagi, yang ketiga. Ini rujukannya langsung hadis Nabi. Walaupun sedikit tapi berkelanjutan. Nabi bilang seperti ini. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa idfalla. Itu hadisnya Bukhari Muslim. Perbuatan yang paling Allah cintai adwamuha, keberlanjutannya, terus menerus walaupun sedikit. Ya kan? Kadang-kadang kita gagap gitu kan. Dia baru masuk Ramadan, satu sholat dilaksanakan, besok nak sholat lagi. Itu nak rancang. Walaupun 2 rakaat tahajud, tapi berterusan, itu bagus. Ada ungkapan ulama seperti ini. Al-istiqomatu khairu min alfil karomah. Konsistensi, keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Orang kadang-kadang berusaha mengejar karomat gitu kan, pengen bisa terbang gitu, pengen bisa jalan di atas air gitu. Nggak ada gunanya tuh Pak. Keistiqomahan kita dalam beribadah itu lebih daripada 1000 kemuliaan atau karomat tadi. Jadi Ramadan ini betul Allah tingkatkan keimanan kita, betul. Tapi ingat, kun rabbanian wala takun ramadanian. Nian ku enggak masalah doh. Kun rabbanian jadi nian itu karena ada kun di sana. Kun rabbanian wala takun ramadanian. Apa maksudnya? Jadilah hamba Allah yang rabbani, yang beribadah karena Allah bukan hanya di bulan Ramadan saja. Sepanjang hayat sampai ruh ini berpisah dari jasad. Itu prinsipnya. Jadi Ramadan ditingkatkan betul, tapi setelah Ramadan itu juga bagus. Di sanalah bentuk konsistensi kita sebagai hamba Allah yang Rabbani. Ya. Jadi gini, kita kembali kepada ayat. Kenapa sih kita tuh berpuasa di Ramadan? Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Berarti umat-umat sebelum kita juga melaksanakan puasa walaupun dengan syariat yang berbeda. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, katanya, sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Dalam kaidah bahasa Arab, la'anla itu af'alul roja, af'al yang bentuk pengharapan. Bukan hanya la'alla, ada juga asa. Contoh kita ambil dalam ayat tentang tahajud ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Coba kita bedakan. Kalau la'alla langsung dia la'allakum tattaqun. La'alla ini lebih kepada al-qurbu, sesuatu yang harapannya lebih cepat atau lebih dekat untuk tercapai. Ketimbang asa. Asa itu dijedah dengan kata an. Asa
antakuna asa, begitu. Dia lebih menunjukkan al-bu'du, jauh. Jadi af'alur roja antara asa dengan la'alla itu berbeda. Kalau la'alla lebih cenderung dekat, harapannya akan terwujud dalam waktu dekat. Makanya la'allakum tattaqun, dalam 30 hari atau 29 hari ini kita laksanakan puasa dengan baik, imanan wa ihtisaban, la'allakum, mudah-mudahan di 1 Syawal nanti semua kita berpredikat sebagai orang bertakwa. Tapi kalau wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka, mudah-mudahan Allah ya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmudan, mendudukan kamu di posisi yang mulia. Mudah-mudahan itu asa, kalau asa lama dia, tidak secepat la'alla. Tapi konsisten melaksanakan ibadah tahajud bagus. Tapi antara asa dan la'alla, kalau pendekatan bahasanya, la'alla itu lebih cepat dan lebih dekat. Jadi beruntung kita sampai kita ke bulan ini. Mudah-mudahan bulan ini kita isi Bapak Ibu ya, dari bukan hanya hari ke harinya Bapak Ibu, jam ke jamnya, menit ke menit, bahkan detik ke detiknya, semuanya itu kalau kita dinampakkan amalan itu, oh ini loh balasan dalam bentuk materi. Mungkin kita berlomba-lomba. Contoh gini, anak-anak saja diangan-angan sama orang tuanya. Nah, kalau full puasanya 30 hari, dapat baju, dapat hadiah, dapat THR. Kalaulah kita dinyatakan seperti itu oleh Allah, puasa kita selesai 1 hari langsung 3M. Mungkin semua kita berlomba-lomba. Tapi Allah enggak begitu. Dunia ini mazra'atul akhirah. Kapan manifestasi yang kita perbuat? Di akhirat, bukan sekarang. Nah, jadi ingat Bapak Ibu ya, surga itu memang mahal. Tapi orang kaya belum tentu bisa beli. Karena mahalnya itu bukan dibeli dengan harta, tapi dengan takwa. Orang miskin berpotensi untuk masuk surga ketika dia memiliki ketakwaan itu. Mudah-mudahan semua kita Allah anugerahi ketakwaan melalui amal ibadah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini jauh lebih baik kualitasnya ketimbang Ramadan kita dari sebelum-sebelumnya. Itu saja Bapak Ibu tausiah singkat ini. Mohon maaf, yang lebih wajibnya setelah kita sholat tarawihnya gitu ya, bukan tausiahnya, hanya mengingatkan saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilir rasyad. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.